Perkenalkan, nama saya Kindar Kanta Ahmad, absen nomor 2 dari kelompok 2. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi akar. Jadi apa tujuan kita? Jadi tujuan kita adalah untuk memahami konsep akar dalam matematika, khususnya akar kuadrat dan bentuk akar. Dan kita harapkan mampu menghitung nilai akar dengan tepat, menyederhanakan bentuk akar, serta melakukan operasi hitung yang melibatkan akar. Selain itu, mampu menerapkan konsep akar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa itu akar? Akar adalah operasi aljabar yang merupakan kebalikan atau inverse dari perpangkatan yang digunakan untuk mencari bilangan dasar yang jika dikali dengan dirinya sendiri menghasilkan bilangan di bawah dengan tanda akar ini. Jadi rumus dasarnya ada fx sama dengan n akar g x. Nah, selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas tentang domain dalam fungsi. Domain adalah himpunan semua nilai input atau nilai X yang dapat dimasukkan ke dalam suatu fungsi sehingga fungsi tersebut menghasilkan output yang valid. Artinya, tidak semua angka bisa langsung kita masukkan ke dalam fungsi. Ada beberapa nilai yang tidak diperbolehkan, karena jika dimasukkan, hasilnya tidak terdefinisi dalam matematika. Domain juga berfungsi untuk menentukan batas nilai yang boleh digunakan pada fungsi, sehingga perhitungan yang kita lakukan tetap benar secara sistematis. Sekarang kita lihat gambar diagram di sebelah kanan. Pada gambar ini terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A berisi angka 1, 2, dan 3, sedangkan himpunan B berisi beberapa kemungkinan hasil seperti A, B, C, D, dan E. Panah menunjukkan bahwa setiap nilai pada himpunan A dipetakan ke suatu nilai di himpunan B melalui sebuah fungsi. Karena himpunan A berisi nilai input, maka himpunan A inilah yang disebut dengan domain. Jadi, secara sederhana dapat kita katakan bahwa domain sama dengan daerah asal nilai X dalam suatu fungsi. Selain itu, memahami domain juga sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, domain membantu kita menghindari kesalahan perhitungan. Kedua, domain membantu kita menganalisis sifat fungsi. Ketiga, domain membantu kita mengetahui nilai yang tidak terdefinisi dalam suatu fungsi. Nah, dengan mengetahui domain, kita dapat melakukan perhitungan matematika dengan lebih akurat dan jelas. Sekarang, pada slide ini ditampilkan beberapa aturan menentukan domain fungsi, terutama pada fungsi yang mengandung akar dan juga pecahan. Contohnya, kita lihat di bagian A. Jika kita memiliki fungsi seperti fx sama dengan akar gx, pada fungsi akar seperti ini, nilai di dalam akar tidak boleh negatif. Artinya, nilai di dalam akar harus 0 atau lebih besar dari 0, karena akar dari bilangan negatif tidak terdefinisi dalam bilangan real. Saya Immanuel Yosya Wibowo dari kelas 11-6, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan range. Lalu, apa itu range? Range atau daerah hasil, himpunan seluruh nilai output Y yang dihasilkan dari fungsi berdasarkan domain. Di sini saya ada dua contoh gambar, domain dan range. Range adalah daerah hasil suatu fungsi. Jika dalam diagram lingkaran di atas, range adalah anggota B yang memiliki pasangan di anggota A, yaitu A, C, dan E. Jadi di lingkaran hijau ini adalah range yang berpasangan dengan domain 1, 2, dan 3, yaitu berpasangan dengan range A, C, dan E. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk fungsi akar, ia memiliki 3 grafik. Yang pertama, grafik fungsi akar fx sama dengan akar x. Titik potong terhadap sumbu x di titik 0,0, titik potong terhadap sumbu y di titik 0,0.
Karena ketika kita memasukkan X sama dengan 0, maka F0 sama dengan akar 0, yaitu sama dengan 0. Jadi grafiknya itu berawal dari titik asal dan hanya ada di bagian kanan sumbu X. Terus yang kedua ada grafik fungsi akar Gx sama dengan akar X plus C dan Hx sama dengan akar X min C dengan C lebih dari 0. Untuk Gx sendiri, yaitu pergeserannya C satuan ke kiri dan Hx itu C satuan ke kanan. Untuk titik potong terhadap sumbu X pada Gx yaitu min C, 0 dan titik potong terhadap sumbu Y 0, min C. Untuk Hx, titik potong terhadap sumbu X C, 0 dan titik potong terhadap sumbu Y tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena titik potong dengan sumbu Y terjadi ketika X sama dengan 0. Coba kita masukin fungsi ke fungsinya ya, kan ini Hx. Terus kita masukin H0 sama dengan berarti akar 0 dikurang C. Ini sama dengan akar min C. Karena min C ini adalah bilangan negatif, sedangkan akar itu tidak boleh bilangan negatif, maka tidak bisa ya, jadi tidak ada. Untuk yang ketiga ada grafik fungsi akar Gx sama dengan akar X ditambah C dan Hx akar X min C dengan C lebih dari 0. Untuk Gx, pergeseran grafiknya itu C satuan ke atas dan Hx itu C satuan ke bawah. Untuk titik potong terhadap sumbu X pada Gx itu tidak ada karena titik potongnya itu terjadi saat Y sama dengan 0. Jadi kan Y berarti sama dengan akar X plus C. Nah, Y-nya harus sama dengan 0, berarti 0 akar X plus C. Akar X-nya pindah, dan C-nya ini menjadi min. Karena akar selalu bernilai lebih dari 0, maka tidak mungkin sama dengannya itu bilangan negatif. Untuk titik potong terhadap sumbu Y pada Gx itu 0, C, dan pada Hx titik potong terhadap sumbu X-nya itu C kuadrat, 0, dan titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, min C. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari materi fungsi akar. Jadi di sini ada soal diketahui fungsi fx sama dengan akar 5x plus 4. Jika nilai fa itu sama dengan 12, maka nilai a-nya itu berapa? Nah, jadi di sini kita tulis lagi fx sama dengan akar 5x plus 4. Nah, terus nilai fa-nya itu adalah 12. Nah, jadi fx-nya ini kita ganti jadi 12 sama dengan akar 5, x-nya ini diganti sama a ditambah 4. Nah, untuk menghilangkan akar di sini kita kuadratkan kedua ruas ini jadi 12 kuadrat sama dengan akar 5a plus 4 kuadrat. Nah, jadinya kan hilang kan, jadi 5a plus 4. Jadi ini 144 sama dengan 5a plus 4. Dan ini 4-nya pindah ke sini karena dia sama, dan ini 5a-nya kita tulis lagi. Habis itu 144 kurang 4 adalah 140 sama dengan 5a. 140 dibagi 5 sama dengan a. 140 bagi 5 adalah 28 a. Gini deh hasilnya. Lalu selanjutnya yaitu ada soal daerah asal fungsi fx sama dengan akar 2x plus 6 per 3x plus 9 adalah, jadi di sini kita tulis dulu soalnya ya. Fx sama dengan akar 2x plus 6 per 3x plus 9. Nah, jadi untuk fungsi akar ini
angka akar 2x plus 6 di bawah akar itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi, kita tulis 2x plus 6 itu lebih besar sama dengan 0. Lalu, angka 6-nya ini kita pindah ruaskan ke sini, jadinya 2x lebih besar sama dengan min 6. Nah, lalu kita tulis x lebih besar sama dengan min 6 dibagi 2, yaitu min 3. Lalu selanjutnya untuk yang penyebut, yaitu untuk fungsi rasional penyebut 3x plus 9 ini, penyebutnya ini tidak boleh 0. Jadi kita tulis 3x plus 9 itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, lalu lanjut, ini 9-nya kita pindahkan ruas lagi, jadi 3x tidak boleh sama dengan min 9. Nah, jadi x sama dengan tidak boleh sama dengan min 9 dibagi 3, yaitu min 3. Nah, selanjutnya kita gabungkan kedua syarat ini, yaitu dari x lebih besar sama dengan min 3 sama x tidak boleh sama dengan min 3. Jadi kita tulis x di mana x itu lebih besar daripada min 3, x anggota bilangan real. Kenapa tidak ditulis lagi? Kenapa jadi lebih besar begini? Karena di sini syaratnya tidak boleh sama dengan min 3. Jadi seperti ini jawabannya. Nah, ini ada contoh soal yang ketiga. Tentukan domain dari fungsi hx sama dengan akar x kuadrat min 9. Karena ini ada akar, dia itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi jawabnya x kuadrat min 9 lebih besar atau sama dengan 0. Akarnya nggak usah ngikut ya guys. Jadi kita mau nyari daerah asalnya gitu. Jadi langsung kita pecahkan, x min 3 dikali x per 3 lebih besar atau sama dengan 0. Jadi jawabannya x lebih besar atau sama dengan 3 atau x lebih kecil atau sama dengan min 3. Nah, domainnya ini langsung kita dapat x di mana x lebih besar atau sama dengan 3 atau x lebih kecil atau sama dengan min 3. Di mana x merupakan bilangan real gitu. Nah, untuk contoh soal yang keempat ini, tentukan domain dari fungsi gx sama dengan 5 per akar x plus 2. Syaratnya karena x ini ada di dalam akar dan berada di penyebut dari suatu pecahan, dia itu x tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau misalkan penyebutnya 0, tidak bakal terdefinisi. Tapi kalau misalkan kita substitusikan jadi x lebih besar atau sama dengan min 2, itu hasilnya 5 per 0 juga. Berarti kita hilangkan sama dengan ini gitu. Oke, jadi x plus 2 lebih besar daripada 0. Hasilnya x lebih besar daripada min 2. Jadi domainnya x di mana x lebih besar daripada min 2. X merupakan bilangan real. Nah, untuk contoh soal yang kelima ini, tentukan titik potong fungsi dari fx ini. Fx sama dengan akar x plus 9 terhadap sumbu y. Ketika kita mau menemukan titik potong fungsi fx ini terhadap sumbu y, x-nya itu pasti sama dengan 0. Ya kan? Lalu kita substitusikan 0 ini, f0 sama dengan akar 0 plus 9. Jadi hasilnya akar 9. Lalu akar 9 itu berapa? Jadi hasilnya 3. Nah, jadi y sama dengan 3 ya guys. Jadi titik potongnya adalah 0,3. X-nya 0, y-nya 3.
Jadi kita lihat kalau fx sama dengan akar x plus 9 ini, titik potong terhadap sumbu y-nya itu berapa? Kalau misalkan dia mau melewati titik sumbu y, dia pasti x-nya 0 kan. Nah, kita udah ketahui kalau y-nya itu pasti bakalan 3 gitu. Jadi begitu guys, kalau di dalam ilustrasi. Demikian untuk penjelasan fungsi akar ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.